Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, untuk saat ini BSU sudah masuk ke tahap 5 pencairan, dimana di minggu kedua Oktober ini, di hari Senin ini, sudah ada beberapa bank yang melakukan pencairan BSU seperti BNI dan BRI. Itu biasanya dua bank itu dilakukan pencairan di awal, dan di hari berikutnya bisa melakukan pengecekan untuk Bank Mandiri dan Bank BTN. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin gimana sih sebenarnya tahapan-tahapan atau notifikasi-notifikasi apa yang harus kalian dapatkan untuk mendapatkan BSU senilai 600.000 dari pemerintah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kalian mendapatkan notifikasi, kalian harus melakukan pengecekan terlebih dahulu di Google Chrome. Kalian ketikkan aja BSU BPJS ketenagakerjaan.go.id. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu tampilan mengenai bantuan subsidi upah atau BSU, di mana bantuan ini diberikan pemerintah bagi pekerja atau buruh berupa uang tunai sebesar 600.000 yang diberikan dalam satu tahap untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga. Nah, jadi pemerintah memberikan bantuan ini kepada pekerja atau buruh yang masuk ke dalam kriteria yang ditentukan oleh Kemnaker ya, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya kriterianya? Nah, teman-teman, kriteria yang ditentukan oleh Kemnaker itu ada 5, diantaranya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Nah, NIK ini itu harus valid ya, teman-teman. Jangan sampai kalian NIK-nya itu tidak terupdate. Jadi buat kalian yang mau melakukan pengupdatean, kalian boleh tonton di video aku sebelumnya tentang cara untuk melakukan pengupdatean bagi seluruh Indonesia gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022. Jadi buat kalian yang masih aktif per 30 Juli, itu kalian masuk ke dalam kriteria yang ditentukan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kategori pekerja penerima upah. Jadi buat kalian yang BPJS Ketenagakerjaannya kriteria bukan penerima upah, maka kalian tidak bisa masuk ke dalam kriteria untuk mendapatkan uang tunai 600.000 bantuan subsidi upahnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menerima gaji paling banyak. Kalau paling banyak ini berarti maksimal ya. Jadi maksimal gaji yang ditetapkan adalah 3.500.000 ke bawah. Misalkan gajinya 2.800.000, 3 juta, baru bisa mendapatkan BSU. Nah, yang selanjutnya teman-teman di sini adalah pekerja bukan penerima program Kartu Prakerja Keluarga Harapan Bantuan Produktif Usaha Mikro. Jadi buat kalian yang menerima program Kartu Prakerja atau Keluarga Harapan Bantuan Produktif Usaha Mikro, maka kalian tidak bisa mendapatkan BSU ya, teman-teman, karena tidak masuk ke dalam kriteria yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah bukan merupakan pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri. Nah, teman-teman, untuk melakukan pengecekan tahapan notifikasinya, kalian tinggal masukkan aja data kalian di sini, yaitu memasukkan NIK, lalu nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, ketik ulang nama ibu kandungnya, nomor handphone terkini, ketik ulang nomor handphonenya, dan email. Yang terakhir, email dan nomor handphone ini akan digunakan untuk mendapatkan informasi penyaluran BSU. Nah, ketika kalian sudah memasukkan seluruh datanya, kalian tinggal klik lanjutkan saja ya, teman-teman. Nah, teman-teman, akan ada beberapa notifikasi atau informasi yang kalian dapatkan saat melakukan pengecekan tersebut ya. Di antaranya yang pertama adalah kalian akan diminta untuk melakukan pengupdatean rekening jika lolos atau termasuk dalam kriteria calon penerima BSU. Jadi kalian harus melakukan pengupdatean rekening terlebih dahulu ya di tahap ini. Kalau misalkan kalian tidak melakukan pengupdatean rekening, maka data kalian tidak bisa diproses. Nah, untuk melakukan pengupdatean rekening, kalian tinggal masukkan nomor KPJ kalian atau nomor kepesertaan BP Jam Sostek. Yang selanjutnya memilih nama bank. Di sini ada 4 bank yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu BTN, Mandiri, BRI, dan BNI. Ini bank himbara yang ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan pencairan BSU. Jadi buat kalian yang tidak memiliki rekening di 4 bank ini, silahkan membuat rekeningnya terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya ada Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia untuk wilayah daerah istimewa Aceh ya.
Yang selanjutnya kalian tinggal masukkan nama rekening dan nomor rekening. Nah, nanti kalian tinggal melakukan kirim data. Nah, setelah kalian melakukan pengupdatean rekening, informasi yang akan didapatkan tahapan selanjutnya adalah data Anda masih dalam proses verifikasi dan validasi. Jadi buat kalian yang sudah melakukan pengupdatean rekening, tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi dan validasi oleh pemerintah, di mana data kalian itu sudah diterima oleh pemerintah dan dilakukan verifikasi serta validasi untuk melakukan pencairan BSU-nya ya teman-teman. Nah, jika data kalian sudah diverifikasi dan divalidasi, langkah selanjutnya adalah, atau tahapan selanjutnya adalah, kalian lolos sebagai calon penerima bantuan subsidi upah. Jadi ini kalian lolos dan bisa mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar 600.000 yang ditentukan oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ada beberapa tahap yang pada intinya itu ada 3 tahap, yaitu pengupdatean rekening, data divalidasi, dan lolos verifikasi. Ini untuk melakukan tahapan-tahapan di BSU. Nah, itu tadi ya teman-teman tahapan-tahapan yang ada di BSU. Di sini selanjutnya aku mau coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke komentar YouTube. Yang pertama ini dari Andreandi, status saya sudah lolos validasi dari 3 minggu lalu, tapi belum cair juga ya, aduh. Nah teman-teman, sekarang BSU sudah masuk ke tahap 5. Siapa tahu kalian yang lolos validasi di 3 minggu yang lalu itu baru bisa dicairkan hari ini setelah selesai validasi dan verifikasinya ya. Atau misalkan jika rekening kalian ada masalah atau tidak valid dan kendala-kendala lain, biasanya BSU atau bantuan subsidi upah ini akan diberikan melalui kantor pos ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kriteria yang bagaimana? Tahap 1 sampai 3 sama sekali belum dapat, padahal saya baru BSU yang dulu sampai BSU COVID-19 dapat. Nah, justru yang ini baru jong. Nah, teman-teman, buat kalian yang pernah mendapatkan BSU pada BSU COVID-19 ini, kalau misalkan tahun ini tidak dapat, itu biasanya ada beberapa kriteria yang tidak termasuk. Misalkan dulu kalian BSU COVID-19 itu gajinya hanya 3 juta misalkan. Nah, tapi sekarang gaji kalian itu 3.700.000. Nah, berarti kalian tidak bisa mendapatkan BSU karena tidak masuk ke dalam kriteria yang ditentukan. Gitu ya, teman-teman. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video tentang BSU tahap 5 ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.